Oke, selamat malam. Nama saya Gary Sihat, SNRP 0124. Ya, perkenalkan nama saya Frederick William, NRP 016. Saya Sanisa Firdaus, NRP 158. Perkenalkan, nama saya Nabil Fikri Arif, NRP 086. Jadi untuk final project sistem basis data yang dari kelompok kami membuat sebuah basis data untuk sebuah kursus yang mengajarkan pelajaran SMP dan SMA. Berikutnya ada diagram PDM yang akan saya jelaskan terlebih dahulu. Pertama ada tabel guru les yang punya atribut ID guru les sama ID supervisor yang seharusnya refer ke dirinya sendiri. Tapi karena di MS Access nggak bisa, jadi bikin tabel baru untuk supervisornya. Terus atributnya lagi ada nama, NIK, email, nomor telepon, jenis kelamin sama alamat. Kemudian guru les bisa mengajar banyak mapel. Jadi ada relasi many to many dari guru les ke mapel. Tapi untuk ke detail mengajarnya ada relasi one to many. Oke, selanjutnya ada tabel mapel. Nah, di sini guru itu tidak terbatas harus mengajar suatu kelas tertentu gitu. Jadi bisa masuk ke kelas mana saja, di mana apabila kelas itu sebut mengajar suatu mapel yang memang diajar oleh guru tersebut memang bisa dimasuki. Jadi tidak terbatas oleh harus suatu kelas harus diajar oleh satu orang guru. Bisa berganti-ganti gurunya. Terus di mana setiap mapel itu nanti akan mempunyai jadwal sendiri. Jadi misalkan dalam satu minggu suatu mapel itu bisa mempunyai beberapa pertemuan. Nah, maka ada jadwal mapel ini tuh menyimpan ID mapelnya, jam mulai, jam selesai dan hari kursusnya. Kemudian di mana suatu kelas itu hanya memiliki satu jadwal. Jadi seperti kelas itu hanya memiliki satu pertemuan per minggu. Jadi satu kelas mempunyai ID kelas, ID jadwal, nama kelas dan ruang kelasnya di mana. Selanjutnya, detail peserta. Di sini tabel detail peserta menyimpan ID kelas dan ID murid. Lalu hubungannya dengan ID murid yang di sini menyimpan data ID murid, nama, nomor telepon, email, dan jenis kelamin. Satu murid bisa memiliki banyak kelas, dan untuk satu kelas itu memiliki satu rapot. Jadi untuk setiap murid bisa memiliki banyak rapot, dan rapot di sini menyimpan ID rapot, ID kelas, ID murid, semester, dan nilai. Lalu untuk tabel selanjutnya di mana ada pembayaran uang les dengan atribut-atributnya berisikan ID pembayaran, ID bendahara, ID murid, jumlah pembayaran, tanggal pembayaran, status pembayaran, di mana tabel ini merujuk pada tiap murid yang membayar uang les. Lalu untuk tabel selanjutnya ada bendahara, di mana atribut-atributnya terdapat ID bendaharanya sendiri, nick bendahara, nama, email, alamat, nomor telepon, dan jenis kelamin bendahara, di mana hubungannya dengan pembayaran uang les. Setiap satu pembayaran akan divalidasi oleh satu bendahara. Oke, jadi ini ada form buat guru lesnya. Terus di field pertama itu ada ID supervisor. Jadi bakal milih guru yang didaftarkan itu bakal dikepalai oleh guru yang mana gitu. Setelah itu ada field nama, field NIK, field email, nomor telepon, alamat, sama jenis kelamin. Jenis kelamin karena hanya 2 yang kami masukkan, jadi ya diberi 2 pilihan saja. Kemudian untuk field email itu ada batasannya juga, jadi harus ada formatnya @gmail.com gitu atau email lainnya. Ini akan keluar error jika formatnya tidak memenuhi. Kemudian form detail mengajar ini formnya ditujukan untuk menghubungkan antara guru dan mapel yang akan diajar. Kemudian ini drop down-nya berdasarkan guru yang sudah terdaftar. Kemudian drop down ID mapel itu
mapel yang sudah terdaftar juga. Ya, jadi selanjutnya ada form untuk jadwal mata pelajaran. Nah, itu kan tadi punya atribut ID mapel, jam mulai dan jam selesai. Nah, untuk jam mulai dan jam selesai itu input formatnya itu seperti ini. Jadi jam, detik, menit, detik. Terus untuk hari bisa dipilih dari Senin sampai Sabtu. Terus untuk mapelnya itu bisa dipilih dari drop down. Nah, ini untuk supaya bisa dipilih maka harus ditambahkan dahulu ke dalam tabel mapel. Tabel mapel, selanjutnya tabel mapel ini untuk memilih. Jadi kan ada tingkat mapel dan nama mapelnya. Jadi dipilih dulu tingkat mapelnya apa, kelas apa, baru diberikan namanya. Hingga nanti bisa digunakan dalam jadwal mapel. Selanjutnya adalah kelas. Nah, jadi suatu kelas kan kelas tadi kan memiliki jadwal tertentu. Jadi dipilih berdasarkan jadwalnya. Terus nanti akan didapatkan nama dapat diberikan input nama kelasnya dan juga ruangan di mana kelas akan dilaksanakan. Selanjutnya ada form data murid. Di form ini kita menginputkan data-data murid yang terdaftar ke dalam kursus ini. Jadi ada nama, nomor telepon, email, dan jenis kelamin yang bisa dipilih melalui drop down menu. Di situ detail peserta. Form ini untuk menghubungkan antara murid dengan kelas. Jadi di sini kita input ID murid dan ID kelas di mana murid itu terdaftar dalam kelas tersebut. Selanjutnya rapot. Di form rapot ini kita mengisi ID kelas, kemudian ID muridnya, kemudian dipilih semesternya antara ganjil dan genap, kemudian nilainya. Untuk form pembayaran uang les, di situ terdapat ID bendahara di mana drop down-nya ada yang sudah terdaftar dari bendaharanya sendiri. Lalu untuk muridnya sama dengan murid yang sudah terdaftar akan ada drop down-nya. Bisa dipilih. Lalu untuk selanjutnya ada jumlah pembayaran. Lalu ada tanggal pembayaran. Lalu ada status pembayaran. Untuk form selanjutnya ada data bendahara di mana terdapat nick dari bendaharanya, lalu ada nama, lalu ada email di mana tadi di awal memang dari emailnya sendiri kalau tidak ada add-nya restriction-nya gagal, nggak bisa. Lalu ada alamat, lalu ada nomor telepon, lalu ada jenis kelamin dengan drop down laki-laki atau perempuan. Oke, untuk query-nya, yang pertama ada query yang tujuannya untuk mencari nama guru yang mengajar mapel matematika 3. Karena tadi dari tabel guru ada relasi ke detail mengajar, maka perlu melakukan join. Nah, tapi sebelum itu di query yang paling dalam, nested query yang paling dalam harus mencari harus select ID guru lesnya terlebih dahulu dengan nama mapel matematika 3. Detail mengajar pun juga harus di-join dengan mapel karena satu mapel bisa punya banyak guru. Kemudian dari tabel guru les di-join dengan tabel yang sudah di-select sebelumnya. Jadi dari tabel hasil yang selectnya itu. Kemudian di order by nama guru les. Kemudian ini report dari guru yang mengajar matematika 3. Memang cuma hanya ada satu guru saja. Yuk. Kemudian untuk query yang selanjutnya, tujuannya untuk mencari ruang kelas dengan nama kelas biologi D. Query-nya select ruang kelasnya saja dari data kelas dengan nama kelas biologi D.
Kemudian ini reportnya. Untuk ruang kelas biologi D memang hanya ada satu ruang kelas saja yang digunakan. Kemudian untuk query yang selanjutnya, tujuannya untuk mencari rata-rata nilai dari tiap kelas. Jadi dari tiap kelas akan dijumlah semua nilainya dari rapot, kemudian di grup by ID kelas. Kemudian di rata-rata menggunakan fungsi average. Kemudian ini reportnya. Ini urutannya berdasarkan ID kelasnya. Kemudian untuk query selanjutnya, tujuannya untuk melihat total pendapatan dari kursus yang sudah berjalan, dari jumlah pembayaran yang sudah dibayarkan oleh murid-muridnya. Jadi yang dipilih adalah status pembayaran dari pembayarannya, kemudian jumlah dari pembayaran yang sudah dilakukan dari tabel pembayaran uang les, kemudian di grup berdasarkan status pembayarannya, yaitu lunas, belum dibayar, sama menunggu validasi. Kemudian ini reportnya. Jadi totalnya yang belum terbayar ada 21 juta, terus yang sudah lunas ada 117 juta, sama menunggu validasi ada 10 juta. Selanjutnya ada SQL query untuk mendapatkan raport yang berdasarkan masing-masing murid. Nah, itu bisa dilakukan select nama murid, ID kelasnya, semesternya semester berapa, atau semester ganjil genap, lalu nilainya berapa. Nah, itu dapat didapatkan dari tabel raport yang dijoinkan dengan tabel murid, sehingga bisa didapatkan nama murid. Joinnya itu berdasarkan ID murid sama dengan ID murid. Nah, berdasarkan nama murid dari kecil, dari A sampai Z. Nah, berikut adalah reportnya. Jadi, mendapatkan reportnya, dimana ini dapat dibaca bahwa Alika Nasia ini memiliki 4 raport. Dan masing-masing detail seperti ini. Nah, gitu seterusnya. Kemudian, untuk query selanjutnya adalah untuk menampilkan mata pelajaran yang mempunyai kelas di hari Rabu. Nah, itu dilakukan dengan select ID mapelnya, jam mulainya dan jam selesainya. Itu dipilih dari jadwal mapel. Nah, jadwal mapel ini dipilih harinya adalah Rabu. Lalu di grup berdasarkan jamnya, jam mulainya. Berikut hasilnya. Jadi ID mapelnya 53, mulainya dari jam 4 sampai jam 17.30 dan begitu seterusnya. Ini ID 14 memiliki kelas dari jam 6 sampai jam 7. Selanjutnya adalah query untuk mencari tahu berapa jumlah guru yang mengajarkan suatu mapel. Dengan select nama mapelnya, lalu di count ID guru lesnya. Itu dari tabel mapel yang dijoinkan dengan detail mengajar. Di detail mengajar sehingga didapatkan nanti bisa didapatkan ID guru lesnya, dan ini di grup berdasarkan nama mapelnya. Ini dapatkan bahwa seperti ini, jadi bahasa Indonesia itu ada 1 guru, bahasa biologi 1 ini ada 2 guru yang mengajarkan, dan begitu seterusnya. Query yang terakhir adalah untuk mencari tahu murid yang menduduki ranking 1-10 berdasarkan rata-rata nilai yang dimiliki raport mereka. Nah, itu tinggal select top 10 ini untuk hanya menampilkan dari 1-10 data teratas. Itu dipilih ada nama muridnya dan rata-ratanya berapa. Itu nilai ini dapat didapatkan dari tabel raport yang digroup by oleh ID muridnya, terus didapatkan di sini dapatkan nilai rata-ratanya. Nah,
dari rapot ini di-join dengan muridnya sendiri supaya bisa didapatkan nama muridnya. Nah, ini lalu diurutkan berdasarkan rata-rata terbesar hingga terkecil karena descending. Nah, jika dihitung ini akan mendapatkan 11 data. Ini hal ini dikarenakan terdapat dua value yang sama, nilai rata-rata yang sama, sehingga dilakukan 10 nilai teratas. Lalu untuk query selanjutnya, di sana akan didapatkan dengan tujuan dengan didapatkan nama supervisor dari guru-guru les. Lalu di sana ada select, kita select nama guru lesnya sebagai supervisor, diambil dari hasil select dari guru les di mana yang tidak mempunyai ID supervisor atau guru les yang menjadi supervisor sebagai guru les. Lalu diurutkan berdasarkan nama guru les. Lalu untuk reportnya di sini terdapat supervisor dengan 2 nama saja di sini, Cornelia dan Pat. Ya. Lalu untuk query selanjutnya ada tujuannya, diambil pembayaran per harinya yang sudah lunas. Di sana kita select dulu tanggal pembayarannya, lalu kita jumlahkan jumlah pembayaran. Kita namai kolomnya dengan pembayaran, di mana ini diambil dari pembayaran uang les dengan syarat status pembayarannya sudah lunas dengan di grup dengan berdasarkan tanggal pembayarannya. Lalu untuk reportnya, nah di situ tiap hari ada yang lunas-lunas. Kita lihat di sana ada tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, dan tanggal 8. Lalu untuk query selanjutnya, kita cari nama-nama murid yang belum membayar. Kita select dulu nama muridnya dengan nama kolomnya sebagai nama, lalu jumlah pembayaran dengan nama kolomnya tunggakan, diambil dari murid, lalu kita left join dengan pembayaran uang les dengan syarat ID murid sama dengan ID. Nah, lalu kita ambil tadi selectnya, lalu syaratnya kita pakai status pembayaran sama dengan belum terbayar. Untuk reportnya, ini kita lihat di sini nama-nama murid yang belum membayar beserta tunggakannya ada 4 orang. Lalu untuk query selanjutnya, kita cari mapel yang tingkatnya kelas 3 SMA. Di sana kita select dulu nama mapel dari tabel mapel dengan syarat tingkat mapelnya kelas 3 SMA. Untuk reportnya sendiri, terdapat nama mapel yang sudah di-input ada 6. Ya, 6. Selanjutnya, query untuk mengetahui banyak murid yang menghadiri tiap kelas. Jadi di sini query-nya kita men-select nama kelas dan menggunakan fungsi count. Kemudian kita menginner join-kan tabel kelas dengan detail peserta, kemudian digrupkan berdasarkan nama kelas. Ya, ini untuk report dari jumlah murid tiap kelas yang di-sort berdasarkan nama kelas. Selanjutnya, query untuk mengetahui pembayaran yang masih menunggu validasi. Jadi di sini query-nya kita men-select ID pembayaran dan jumlah pembayaran dari tabel pembayaran uang les. Kemudian kita mencari status pembayarannya berstatus menunggu validasi, kemudian di order berdasarkan jumlah pembayaran. Ya, ini untuk report pembayaran yang masih menunggu validasi ada 2. Selanjutnya, query untuk menampilkan banyak mapel yang diajar tiap guru. Jadi dalam nested query ini kita menghitung berapa mapel yang diajar tiap guru dengan menggunakan fungsi count, dengan men-select ID guru dari tabel detail mengajar. Kemudian tabel yang kita dapatkan ini
kita inner join-kan dengan guru les. Nah, ini untuk report banyak mapel tiap guru, ada nama guru les dan banyak mapel yang diajar. Query terakhir ini untuk mencari kelas yang memakai ruangan P1001. Jadi kita men-select nama kelas dari tabel kelas dan mencari ruang kelas yang memiliki nama P1001. Nah, ini untuk reportnya. Berikut adalah daftar kelas yang menggunakan ruangan P1001. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wes. Wes.